Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, serta tanda lonceng, agar nanti sahabat-sahabat tani sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan update tentang video-video bermanfaat, khususnya mengenai teknis budidaya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan tani sekalian. Berikut ini akan saya jelaskan tentang peran maupun manfaat unsur hara mikro zinc atau zinkum atau seng pada proses tumbuh kembangnya tanaman. Bahwa sepanjang yang kita ketahui dan kita pahami, semakin hari kita akan lebih disibukkan dengan kebutuhan unsur hara mikro bagi tanaman, mengingat secara umum unsur hara mikro merupakan unsur hara yang akan lebih lama dan sulit untuk diperbaharui, berbeda dengan unsur hara makro, karena unsur hara makro ini akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diperbaharui melalui penambahan dan dekomposisi sampah organik, baik itu bekas tanaman maupun sisa-sisa tumbuhan yang lain yang mengalami pelapukan, sehingga akan memberikan efek suplai unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, dan kalium, di mana nitrogen juga masih bisa difiksasi dari udara, fosfat dari sisa-sisa tanaman, serta pelapukan mineral kapur ataupun mineral yang ada di dalam tanah, dan kalium juga bisa bertambah dengan pelapukan kayu ataupun batang dan jaringan terluar tanaman. Namun berbeda dengan unsur mikro, karena unsur mikro ini memang keberadaannya di dalam lahan kita selain sedikit, juga apabila selalu terserap oleh tanaman dengan pola budidaya yang secara terus-menerus, maka keberadaannya akan semakin sedikit dan berkurang secara terus-menerus juga. Karena itu menjadi wajar apabila dalam teknis budidaya di akhir-akhir sekarang ini tanaman-tanaman kita lebih cenderung menunjukkan kekurangan unsur-unsur hara mikro yang sangat vital bagi tumbuh kembangnya tanaman, sehingga tanaman terkesan menunjukkan gejala tidak normal, bukan karena faktor hama maupun penyakit, tapi memang karena faktor kekahatan ataupun kekurangan unsur mikro. Dan kekurangan unsur mikro biasanya akan ditunjukkan tanaman layaknya seperti tanaman tersebut terkena patogen, bakteri maupun virus, terutama sekali virus. Maka itu kadang kita akan sulit membedakan mana tanaman yang kekahatan atau kekurangan unsur mikro dan mana tanaman yang memang terkena atau terinfeksi oleh patogen, virus maupun bakteri. Kembali pada fokus kita tentang penjelasan peran dan manfaat zinc atau zinkum, di mana peran daripada zinkum ini sendiri, khususnya pada lahan-lahan pasang surut, semi gambut, kemudian lahan-lahan yang terpapar atau terdampak asam-asaman, ini menjadi vital, mengingat dalam kondisi lahan dengan tingkat keasaman yang tinggi atau drop yang bisa disebabkan ya karena selalu tergenang secara terus-menerus tanpa sirkulasi air. Yang kedua juga bisa disebabkan karena faktor dekomposisi bahan organik yang belum sempat sempurna,
selanjutnya juga dikarenakan oleh pola tanam yang begitu cepat sehingga tidak bisa memberikan kesempatan waktu yang leluasa bagi lahan kita untuk melakukan proses dekomposisi, khususnya bagi bakteri untuk bisa berperan aktif dengan waktu yang begitu singkat. Kondisi tersebut secara otomatis akan memacu lahan kita secara pH dan keasamannya menjadi drop, sehingga secara otomatis pula dengan kondisi lahan yang begitu asam, maka akan membuat ketersediaan dan munculnya unsur-unsur logam yang kontraproduktif terhadap tumbuh kembangnya tanaman, khususnya ferum atau zat besi, aluminium, dan klor. Ketiga unsur hara ini, baik Fe, Al, dan klor, sebetulnya dalam jumlah yang sangat sedikit juga sangat dibutuhkan tanaman, tapi dalam jumlah skala besar justru akan menimbulkan racun yang menyebabkan proses metabolisme tanaman terganggu, bahkan terhenti, sehingga pertumbuhan tanaman juga terhambat, bahkan bisa menimbulkan kematian pada tanaman yang kita budidayakan. Karena itu pada lahan yang menunjukkan gejala asam-asaman yang ditandai dengan tanaman padi kita yang menguning dan memerah serta tidak bisa tumbuh, begitu kita cabut tanaman padi kita, perakarannya hitam dan membusuk. Hal inilah menjadi peranan vital daripada unsur zinc atau seng untuk bisa mengurangi tingkat ketersediaan unsur ferum maupun aluminium dan klor tersebut, di mana zinkum atau seng itu bisa mereduksi atau mengikat unsur-unsur besi, aluminium maupun klor, sehingga ya pengaruhnya tidak menjadi lebih buruk terhadap tanaman. Dengan terikatnya Fe, Al, dan klor oleh zinc tadi, secara otomatis unsur-unsur mikro yang berlebih tadi tidak akan berefek negatif pada tanaman, minimal mengurangi efek kelebihan dari ketiga unsur mikro logam tersebut. Maka itu saran saya penggunaan zinc pada lahan asam-asaman atau yang terdampak drop keasaman tanahnya, maka zinc akan sangat menjadi vital untuk bisa mengurangi resiko kematian tanaman akibat keracunan ketiga unsur baik Fe, Al, dan klor. Selain itu, manfaat daripada zinc bisa kita gunakan untuk memodifikasi performa tanaman, khususnya tanaman-tanaman yang kelebihan nitrogen, sehingga postur ataupun penampilan tanaman terkesan melambai pada daun-daunnya, karena dengan pemberian zinc akan memberikan efek jegrik ataupun tegaknya jaringan tanaman, khususnya daun, mengingat penambahan zinc tersedia ini akan membuat tulang-tulang daun itu akan menebal dan mengeras serta liat, sehingga akan menopang daun untuk bisa tumbuh ke atas atau erect atau tegak lurus, yang manfaatnya selain untuk menghindari kelembaban pada pertanaman yang nantinya diharapkan bisa mengurangi resiko penyakit jamur, juga dengan jegrik atau tegaknya daun-daun padi yang kita budidayakan tadi akan memperluas dan memperbanyak potensi penyinaran sinar matahari, juga untuk mengurangi efek penaungan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain.
Keberadaan unsur zinc yang kita aplikasikan pada tanaman juga akan membantu dalam peningkatan ketahanan tanaman, mengingat zinc atau zinkum atau seng merupakan salah satu unsur yang paling tidak diminati dan paling dibenci oleh patogen jamur dan bakteri. Maka menjadi wajar apabila banyak formulasi fungisida dan bakterisida yang menggunakan unsur logam khususnya zinc agar bisa menekan pertumbuhan dan perkembangan jamur serta bakteri. Bisa juga dilihat dari bahan-bahan konsumtif manusia, di mana zinc juga digunakan untuk obat jamur, ada seperti di kalpanak dan salep-salep lainnya, karena memang kolaborasi antara zinc dengan sulfur bisa menekan dan menghambat tumbuhnya jamur maupun bakteri di tubuh organisme hidup. Secara umum, penampilan tanaman apabila tercukupi oleh unsur zinc, selain tegak ataupun irek, juga tulang-tulang daunnya lebih besar dan lebih kokoh. Serat daun juga akan nampak kelihatan lebih kuat dan lebih besar. Warna daun juga hijau kemudaan atau hijau pupus, tidak hijau gelap, serta penampilan daun yang mengkilat dan melebar. Di samping itu, daun-daun tersebut juga akan bersifat elastis, tidak mudah pecah dan patah oleh terpaan angin maupun perilaku teknis budidaya kita. Selain itu, dengan mencukupi unsur zinc pada tanaman, baik itu tanaman jagung, padi maupun tanaman hortikultura, sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil panen yang kita dapatkan, karena dengan zinc tadi akan memperkuat atau memperbesar bobot hasil panen, juga akan membuat kualitas buah maupun hasil panen kita lebih tahan simpan, mengkilat dengan penampilan yang lebih menarik. Dengan penjelasan peran vital dari unsur zinc tersebut, maka kami berusaha untuk menemukan dan meracik formulasi yang bisa mensuplai unsur hara zinc pada tanaman dalam bentuk tersedia sehingga cepat terserap dan cepat bermanfaat pada kualitas dan kuantitas tumbuh kembangnya tanaman. Adapun formulasi yang akan kami sebutkan merupakan nutrisi cair yang berwarna biru kental dengan berat jenis 1,3, ber-pH antara 10 sampai 11, di mana kandungan unsur hara yang tersedia berupa Zn atau zinkum sebanyak 21%, ditambah silika 20% dan K2O atau kalium 20%. Kolaborasi antara ketiga unsur tersebutlah yang diharapkan bisa memberikan efek peningkatan kekuatan, kekokohan, dan kualitas serta kuantitas tanaman dalam tumbuh dan berkembang, serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Saka andalan merupakan nutrisi yang berbahan organik, di mana 80% cairan berbahan organik ditambahkan dengan surfaktan sebanyak 10% dan mineral 10%. Mengingat karena kandungan pada saka andalan terdapat silika dan surfaktan, maka nutrisi cair saka andalan juga bisa merangkap dan berperan sebagai perekat untuk setiap penyemprotan pada tanaman.
Demikian penjelasan singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat pendalaman wawasan tentang peran dan manfaat unsur zinc. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas berbudidaya tanaman. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.